Ya, selamat siang. Selamat datang para peserta yang sudah hadir. Nih kelihatannya sudah cukup banyak yang hadir di seminar hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 22 November 2020. Selamat datang di seminar atensi. Hari ini kita mengambil tema Love Language, pengasuhan orang tua, anak yang akan dibawakan langsung oleh psikolog anak dan remaja, Mbak Deborah Basaria, MPsi Psikolog. Nah, kita kenalan dulu Mbak Deborah ini adalah seorang dosen pengajar di Universitas Tarumanegara. Beliau ini adalah seorang praktisi psikolog. Mbak Deborah ini punya biro konsultasi psikologi dan HR, namanya Libera Insani. Kemudian beliau juga sebagai praktisi psikolog di kli.id. Ya, kita sapa dulu nih Mbak Deborah. Mana nih? Selamat siang Mbak Deborah. Halo, selamat siang. Sehat ya. Mbak Eva dan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Sehat. Semoga semua yang hadir di sini juga sehat ya. Ini sebetulnya Mbak Deborah ini sapaan hangatnya adalah Ola. Jadi kita boleh panggil Mbak Ola ya? Boleh banget Mbak Eva. Jadi itu lebih akrab ya kan, panggil pakai nickname-nya gitu ya. Yes. Ya memang mungkin kalau teman-teman lihat nama Deborah kenapa nggak dipanggil Debbie gitu kan, umumnya gitu ya. Ini Ola ya, nggak tahu juga orang tua udah kebiasaannya dari kecil manggilnya seperti itu. Tapi kan lebih mudah boleh sapa saya dengan Ola. Oke, baik Mbak. Supaya nggak panjang lagi nih, saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Mbak Ola ya. Silahkan Mbak Ola. Baik, izin sharing dari Mbak Eva terkait dengan materi saya pada pagi hari ini. Saya mungkin akan menggunakan headset agar mungkin bisa lebih jelas, gitu ya. Oke, izin sebentar merapikan headset. Oke, baiklah. Tema yang diberikan gitu ya pada hari ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting buat kita para orang tua memahami dalam upaya kita melakukan pengasuhan kepada anak gitu ya. Karena saya berangkat dari pemikiran bahwa dalam pengasuhan itu kita juga perlu untuk mengetahui seperti apa bahasa kasih, bahasa cinta dari anak gitu ya. Nah, kepada kita dan kita juga bisa merespon dengan baik gitu ya. Agar apa yang memang kita harapkan dalam stimulasi tumbuh kembang anak gitu ya dapat terrealisasi dengan baik. Banyak sekali orang tua tidak paham gimana cara masuk ke anak ketika mereka mencoba untuk mendisiplinkan anak, ketika mereka mencoba untuk memberdayakan anak, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak itu menjadi terasa lebih sulit gitu ya. Ini gimana ya masuknya ke anak saya seperti apa. Nah, jadi saat ini topik yang akan saya bawakan adalah love language, pengasuhan orang tua dan juga anak gitu ya. Orang tua ke anak tepatnya. Oke, next slide Mbak Eva. Baik. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di sini, saya nggak tahu nih ada Bapak apa enggak ya. Mungkin ada Bapak juga, kita tahu ada, oke. Mungkin berusaha mengungkapkan rasa sayang kepada anak itu secara teratur gitu ya. Kita berusaha selalu menunjukkan perasaan sayang kita, afeksi kita kepada anak setiap harinya. Berusaha untuk tidak ada momen tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Itu kan yang sebenarnya selalu diupayakan oleh orang tua. Apapun kesibukan mereka selalu kepikiran, oh saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah saya sangat sayang kepada anak-anak saya. Nah, tetapi apakah mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah gitu ya benar-benar memastikan bahwa komunikasi yang Bapak Ibu lakukan kepada anak itu dapat diterima oleh anak, dapat katakanlah menyentuh anak, dapat berkesan buat anak. Atau saya pernah dapat kasus ketika misalnya saya bertanya kepada anak, what you feel about your parents gitu kan, I don't know. Terus habis itu dia bilang I don't know, bikin saya miris juga. Maksudnya adalah
Saya tanya lagi, kamu merasakan nggak orang tua kamu sayang sama kamu? Nggak tahu juga sih, tapi katanya mereka bekerja untuk saya. Katanya mereka bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan saya dan itu mereka sayang sama saya. Oke, terus saya tanya lagi. Jadi kamu merasakan disayang nggak sama orang tua? Nggak tahu sih, soalnya apapun yang aku inginkan katanya itu nggak sesuai. Dan lebih baik adalah aku ngikutin apa yang diinginkan oleh orang tua. Katanya mereka tahu yang terbaik buat aku. Katanya mereka sayang sama aku, ya udah aku jalanin aja gitu. Nah, celoteh-celoteh anak gitu yang saya dapat di ruang praktek saya membuat saya juga berpikir gitu ya. Di posisi saya sebagai orang tua, mungkin saya sudah mengatakan ke diri saya sudah menunjukkan afeksi, perhatian kepada anak saya. Tetapi mungkin saya belum memastikan apakah anak merasa disayang atau tidak gitu. Jadi lebih kepada one way, satu arah gitu. Kalau kita bicara sama rekan-rekan kita ataupun lingkaran satu kita, ibu-ibu lain atau bapak-bapak lain, oh iya gimana perhatian sama anak, oh aku beliin ini loh, aku beliin ini, aku bawa ke sini, aku ajak bicara ini, terus habis itu aku temenin gitu kan. Mungkin banyak ceritanya apa yang sudah kita lakukan buat anak. Tapi belum pernah terbersit gitu ya, respon anak dari semua yang kita lakukan itu dari sisi penghayatan anak bagaimana gitu. Apakah kira-kira gitu ya, kita sudah merasa juga gitu ya, anak menerima gitu rasa sayang kita. Hampir banyak di ruang praktek saya orang tua selalu mengatakan itu, entah itu bentuk defensif, tapi saya tidak mengatakan itu bentuk defensif, saya mencoba memahami baik. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah melakukan A, B, C, D, E, F. Iya, tapi kok perilaku anak saya begini, apa anak saya nggak tahu bahwa saya sayang sama dia? Nah, balik lagi tuh, tiba-tiba muncul pop-up pertanyaan. Apa anak saya nggak tahu ya kalau saya itu sayang sama dia? Coba deh, Miss Ola pikirin. Malah saya disuruh berpikir gitu. Kalau saya sudah melakukan ini semua, masa anak saya nggak bisa berpikir bahwa saya sayang sama dia? Akhirnya seperti kalau di komik-komik Korea ada krik 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 krik, kita hening sejenak, seret gitu. Apa nih ya yang salah sebetulnya? Nah, ini yang mungkin hari ini bisa mendapatkan insight juga, pemikiran gitu ya. Kira-kira bagaimana nih kita bisa masuk ke anak dalam usaha kita menjadi katakanlah good parents, not perfect parents. Kalau dalam versi saya itu tidak ada sih perfect parents. Yang ada itu adalah good parents gitu. Nah, untuk menjadi good kita selalu tahu bahwa kita harus keep learning, learning dan learning gitu. Nah, itu baru akan menjadi bagus gitu. Nah, pernahkah mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua bertanya gitu ya, kembali lagi ini, main poinnya, questionnya adalah bagaimana seorang anak mengetahui gitu bahwa ia dicintai atau disayangi oleh orang tua ketika apapun yang dilakukan oleh orang tua tidak menyentuh perasaan dia gitu, karena memang nggak masuk ke dia gitu. Ya, artinya di sini perlu yang namanya katakanlah dua pihak gitu. Sifatnya adalah saling resiprokal gitu, timbal balik gitu, satu sama lain. Sama seperti misalnya love language ini sedikit jumping kita coba lakukan dengan pasangan kita. Contoh, ada cerita di ruang konseling saya gitu. Seorang laki-laki gitu kan konseling terkait relasinya dengan pacarnya. Dia bilang gini, waktu Valentine saya membelikan dia hadiah, bunga, saya udah siapin tuh. Saya udah siapin budget untuk memberikan dia hadiah, bunga, saya udah siapin tanggal 14 kita kencan, saya datang ke rumah dia. Saya begitu ting tong buka pintu, saya kasih bunga, saya kasih hadiah, Happy Valentine's, I love you, dan dia flat aja gitu. Terus habis itu dia malah bilang, ngapain sih kasih kado-kado begini? Lalu habis itu yang laki-laki bilang, ini kan aku sayang sama kamu, tapi aku nggak suka. Aku nggak suka bunga, aku nggak suka kado. Ya udah sini ditaruh aja begitu. Terus habis itu yang laki-laki bilang, saya nggak ngerti gitu, kok dia nggak merasa ya kalau saya tuh sayang sama dia. Saya sudah belikan kado, terus nggak direspon gimana. Nah, dari sini saya juga kembali lagi biasanya ada sisi hening, krik gitu.
Terus habis itu saya tanya, baik kalau gitu kita coba pahami. Sebetulnya love language dari pasangan kamu itu apa kira-kira ketika dia tidak bisa merespon secara yang tepat yang kamu inginkan atas apa yang kamu berikan. Mungkin nggak masuk ke dia. Terus dia baru langsung kayak insight, emang ada ya yang namanya love language. Oke, kita akan coba lihat. Jadi di sini adalah pernahkah teman-teman semua, rekan-rekan bertanya kepada anak bagaimana ia mengetahui bahwa ia dicintai atau disayangi oleh kalian misalnya sebagai parents-nya. Next slide Mbak Eva. Oke, so kita akan pelan-pelan dulu nih. What is love language? Ya, dalam hubungan setiap individu dengan pasangan, keluarga maupun anak, masalah mungkin saja terjadi ketika setiap individu tidak menerima dengan baik maksud dari orang lain. Hal ini dapat juga terjadi karena kita mengkomunikasikannya dengan bahasa cinta atau love language yang berbeda. Suatu hubungan akan lebih baik saat kita saling memahami, gitu. Ya. Nah, love language dapat diartikan sebagai cara individu untuk memberi dan menerima cinta dari orang lain. Setiap orang memberi dan menerima cinta secara berbeda pastinya karena ada individual differences. Tetapi dengan memahami perbedaan ini, kita dapat belajar mengkomunikasikan cinta dengan baik, gitu. Ya, karena memang katakanlah setiap dari kita, masing-masing kita tuh unik. Itu mengapa juga katakanlah dalam pengasuhan orang tua ketika memiliki anak lebih dari satu, katakanlah bisa saja ada perbedaan, gitu loh, perbedaan gaya pengasuhan, gitu, dalam artian gaya untuk masuk ke anak itu belum tentu sama antara si kakak dengan si adik gitu. Nah, ini pun harus dipahami gitu ya, bahwa oh ternyata penting ya untuk bisa mengenali keunikan dari setiap anak dan kita berusaha untuk katakanlah mengenali love language mereka dan kita masuk memberikan sesuai dengan love language masing-masing anak. Berat ya, iya gitu loh, berat memang. Dalam artian ada anak yang mungkin nanti kita lihat love language-nya A, ya kita akan masuk ke A. Ada anak yang love language-nya B, kita akan masuk dengan love language B. Nah, ini mengapa katakanlah dalam pengasuhan itu tidak mudah gitu. Kalau kita perlakukan sama, tentu akan kita lihat akan banyak sekali kondisi-kondisi di mana mungkin tidak akan sesuai dengan harapan kita. Respon anak itu tidak akan sesuai gitu. Ya, kenapa? Karena tadi kita tidak memahaminya. Jadi bicara dengan love language adalah bicara tentang bagaimana kita gitu ya menunjukkan perhatian dan cinta kita dalam pemaknaan dan persepsi anak bahwa dia merasakan itu cocok dengan dia, menyentuh dia, masuk ke dia, dia bisa mengolah dengan baik dan dia bisa mengatakan I love my parents. Gitu. Kata-kata yang luar biasa kan ketika seorang anak itu mengatakan I love you mom because you understand me, because you know how to get into me. Gitu kan. Dan mungkin dari situ cintanya seorang anak ke orang tua akan dia bilang I will try my best to make you happy as my parents. Kenapa? Karena tadi ada perasaan dimengerti, diterima, dipahami. Kalaupun kita menginginkan dia melakukan sesuatu, dia bisa menerima itu dengan baik. Dan dia willing to do gitu ya, apa yang memang kita inginkan dari dia. Oke, next slide, Mbak Eva. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, saya mengutip dari banyak sekali literatur, salah satunya yang paling nge-hits banget, itu adalah yang memang dikemukakan oleh Gary Chapman and Ross Campbell. Memang spesial banget ini. Karena ada love language katakanlah kepada pasangan gitu, kepada orang tua gitu, tapi ini orang tua ke anak gitu ya. Nah, yang memang disebutkan dengan sangat apik sekali. Jadi beliau ini, Dr. Gary Chapman dan juga Ross Campbell ini mengemukakan mengenai 5 bahasa kasih untuk anak-anak. Oke. Next slide. Nah,
Setiap anak membutuhkan cinta dari orang tuanya untuk mengisi tangki emosionalnya. Jadi kita bicara dalam perkembangan emosi itu juga perlu adanya stimulasi, gitu ya. Nah, perlu adanya katakanlah suatu pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman positif gitu kan yang bisa dirasakan oleh anak gitu. Ibaratnya kita mencoba untuk memberikan unconditional love kepada anak gitu. Nah, ada yang namanya tangki emosional atau emotional tank. Cinta adalah dasar untuk memastikan bahwa seorang anak akan tumbuh menjadi individu dewasa yang penuh kasih gitu. Karena kita tahu segala sesuatu yang based on pada love gitu ya, itu akan bisa membuat anak juga memiliki regulasi emosi yang baik gitu ya, kepekaan emosi yang baik gitu, empati. Nah, kemudian menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, begitu banyak benefit yang bisa diperoleh anak gitu ya, ketika kita memasukkan gaya pengasuhan kepada mereka itu dengan cinta. Cinta sebagai orang tua ke anak. Nah, semua aspek perkembangan seorang anak harus didasari betul memang oleh rasa cinta gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu bisa saja merasakan dia tidak dicintai, itu bisa. Takutnya dia berkembang adalah lebih kepada apakah saya diinginkan atau tidak diinginkan oleh orang tua saya. Dan biasanya ketika dia punya pemikiran seperti itu gitu ya, itu akan menjadi sebuah trigger untuk perilaku-perilaku yang tidak tepat. Karena banyak sekali di ruang praktek saya itu core problem dari masalah perilaku yang dikeluhkan orang tua atas anak, ternyata dari hasil assessment lebih banyak disebabkan karena kurangnya pemberian afeksi atau besarnya kebutuhan akan afeksi dari anak kepada orang tuanya. Yes, mungkin banyak orang tua bilang, ya kan nggak bisa juga 1 kali 24 jam gitu memberikan afeksi kepada anak gitu kan. Nah, tapi saya akhirnya balik bertanya, yang membuat mereka punya insight mungkin. Kira-kira menurut Bapak Ibu gitu, afeksi seperti apa yang dibutuhkan oleh anak Bapak Ibu? Dan kembali lagi gitu ya, mereka coba untuk berpikir keras gitu ya. Dan mereka tidak ketemu jawabannya. Kenapa? Karena memang ini harus katakanlah diobservasi, diamati. Dan kadang-kadang butuh yang namanya trial and error untuk memastikan gitu. Kita harus mencoba banyak hal, terus lihat respon anak. Ketika kita ulangi lagi dan dia konsisten, akhirnya kita klik, oh ya, ini loh cara saya masuk ke anak tuh bagusnya seperti ini. Yang ini nggak bisa, dia defensif. Yang ini dia nggak bisa. Tapi yang ini kok kayaknya dia mau ya, gitu. Nah, itu pun perlu usaha-usaha tersendiri dulu, gitu ya. Nah, setiap anak itu memiliki bahasa cinta primer, yakni cara terbaik yang membuatnya memahami cinta dari orang tuanya. Dan ini bukan tugas yang mudah gitu untuk mengenali juga love language-nya anak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat saat ini gitu ya, dengan kesibukan dari kita sebagai orang tua, terkadang masalahnya adalah dari waktu, saya bisa pahami itu. Tapi menurut saya adalah lebih bagus kepada bukan frekuensi, tetapi quality yang bisa dilakukan bersama anak, even though in a short time. Meskipun dalam waktu yang singkat. Anak akan tahu bahwa Bapak Ibu, rekan-rekan mencintainya, gitu ya. Love language dapat memberinya rasa aman, nyaman, pengharapan, trust gitu. Dan berbicara dalam love language anak akan dapat memudahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam membimbing anak. Itu pastinya banget. Mengapa saat ini juga berkembang gitu ya mengenai positive parenting gitu. Ya. Bukan berarti tidak ada pendisiplinan, bukan berarti tidak ada katakanlah konsekuensi yang perlu anak ketahui atau anak tidak perlu mendapatkan konsekuensi. Jadi semua adalah positif, enggak, bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksud gitu ya. Tetapi ketika pun anak harus mendapatkan konsekuensi atas perilaku yang tidak dia lakukan, dia bisa menerimanya sebagai, ya memang saya salah di situ. Dia pun katakanlah tidak denial, dia tidak defensif, ya dan memang dia salah di situ. Dan ada katakanlah keinginan anak untuk menerima masukan, mengubah perilakunya, jadi lesson learning-nya pun dia dapat secara baik. Tidak katakanlah seperti saat ini
banyak sekali juga klien-klien saya mengatakan, karena era digital ya, klien-klien saya itu remaja bilang, orang tua itu tidak mengerti kesehatan mental anak. Keren nggak tuh rekan-rekan? Saya mendapatkan itu. Teenager bilang, saya nggak ngerti why my parents didn't understand about mental health. Oh ya, maksudnya gimana? Mereka nggak tahu bahwa perilaku mereka itu membuat saya terluka. Dan itu nggak bagus buat kesehatan mental saya. Yes, I get a statement gitu kan, seperti itu. Jadi sebagai orang tua di era saat ini gitu ya, di era digital, nah kayaknya kita harus selangkah lebih maju untuk bisa memahami perkembangan anak-anak di masa kini gitu. Ya. Nah, ini menarik ya, bicara ini mungkin sesinya harus lebih panjang ya, tapi saya akan coba meringkas karena mungkin akan ada tanya jawab. Baik, selanjutnya Mbak Eva, terima kasih. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, rekan-rekan semua ada 5 tipe love language. Pertama, words of affirmation, kedua quality time, 3 receiving gifts, 4 acts of service, dan juga yang kelima physical touch. Next slide. Nah, kita akan coba lihat satu-satu word of affirmation. Next slide. Nah, definisi words of affirmation adalah dalam mengkomunikasikan cinta, kata-kata sangat memiliki kekuatan. Gitu. Kata-kata kasih sayang berupa kata-kata pujian dan dorongan. Kata-kata yang memberikan bimbingan positif seperti mama peduli sama kamu akan memupuk rasa berharga dan menumbuhkan rasa aman pada anak. Saya pernah dapat case juga. Misalnya adalah orang tua bilang sama saya selalu memuji anak saya. Tapi dia bilang dia nggak suka dipuji. Saya bingung kenapa ada anak yang nggak suka dipuji. Terus kembali lagi gitu ya. Saya dan klien coba hening sejenak dan berpikir gitu. Dan saya kemudian mengatakan baik. Jadi selama ini kalau dia merespon, kamu hebat, kamu luar biasa, dia gimana? Biasa aja, Miss. Kayaknya tuh merasa kayak, bahkan dia bilang saya nggak usah dipuji-puji lah gitu. Nah, di sini ya mungkin words affirmation bukan love language anak tersebut. Tapi mungkin bisa saja ini adalah menjadi love language dari anak rekan-rekan semua yang ada di sini gitu. Ketika Bapak Ibu rekan-rekan semua memuji gitu kan, you're the best gitu kan, it's a great, good job, dan dia berbinar-binar gitu loh, happy banget gitu loh, mendengarkan itu dari orang tuanya, means itu adalah love language dia, ya, words of affirmation. Kalaupun kita mengkritiknya, kita gunakan ini sudah baik. Tetapi, ada kata tetapi ya, tetapi kamu masih perlu titik. So, anak-anak dengan tipe ini merasa bahwa dia sudah, katakanlah dia sudah berusaha gitu, dia ingin mendapatkan apresiasi. Kalaupun dalam usahanya itu belum maksimal atau optimal, dia pun juga ingin bahwa mendapatkan katakanlah statement dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, next slide. Ini saya langsung kepada tips gitu kan. How to connect with your child kalau bahasa cintanya adalah words of affirmation. Pertama, parents harus menggunakan kata-kata yang menyemangati. Ya, mengatakan mama mencintaimu beberapa kali dalam sehari. Kesannya lebay ya, tetapi tidak gitu loh. Karena memang anak-anak seperti ini seneng banget gitu loh. Bahwa dia merasa dicintai gitu. Ketika seseorang merasa dicintai, dia akan mencoba memberikan cintanya juga gitu. Kemudian kita mungkin bisa memikirkan kalimat-kalimat, papa suka melihatmu titik-titik, misalnya bermain, menggambar, membantu. Di situ sebenarnya kita sudah masuk kata-kata yang mencoba membuat anak ini disiplin gitu. Atau mengarahkan perilaku anak ini kepada hal-hal yang memang kita inginkan gitu ya. Nah, menegaskan upaya dan pencapaian anak karena dia lebih suka dengan kata-kata afirmasi gitu. Ya.
Jadi apa yang harus anak lakukan gitu ya. Lebih banyak dia mungkin adalah verbal gitu. Dia lebih suka itu. Bisa saja secara direct ataupun non direct misalnya. Membuat panggilan kesayangan gitu ya untuk anak dan hanya digunakan di antara orang tua dan anak itu menjadi spesial buat dia. Bahwa yang manggil ini adalah orang tuaku yang buat aku merasa kok kayaknya happy banget, senang banget gitu. Aku tuh ada di dalam hati orang tuaku gitu. Namaku selalu disebut misalnya. Nah, ketika anak membuat kesalahan, ajarkan menumbuhkan niat baik, usaha, tekad gitu. Jadi dengan kata lain, mengkritiknya itu juga dengan cara yang positif gitu. Kita mengkoreksi perilakunya, kita memberikan konsekuensi atas perilaku yang memang tidak sesuai, tetapi kita juga bisa melihat gitu ya, usaha anak untuk dia memperbaiki diri dan seterusnya, meyakinkan anak bahwa dia bisa gitu. Perlu dikedepankan. Dan juga di sini gitu ya, menulis sedikit catatan cinta dan meninggalkannya di sekitar rumah atau di kotak makan siang mereka, itu meaningful. Gitu. Dia akan tersenyum gitu. Kita bikin dia ransumnya, kotak makanannya, kalau tidak lagi pandemi COVID dan bisa luring kembali ke sekolah, gitu kan. This is your food, I made it with love, I love you. Selipin. Pas dia buka gitu kan, dia akan senyum-senyum dan dia makan pun akan senyum gitu. Happy. Terus mungkin kita tambahin, do your best at school ya. See you at home. Anak di sekolah itu merasakan cinta orang tuanya, masuk ke dia, dia terimanya juga nicely. Dan bisa saja ini membuat dia termotivasi during the day at school. Bahwa dia tahu, kalaupun ada masalah di sekolah, dia pulang ke rumah, dia punya orang tua yang siap juga mendengarkan dia. Nah, apakah misalnya love language anak yang word affirmation kira-kira sama nggak dengan love language kita pribadi sebagai individu, sebagai kita orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Kalau memang kitanya sendiri, word tipe love language kita sendiri, words of affirmation, connect, enak. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang mungkin kita akan menanyakan ke anak, do you love me? Terus anak mengatakan, I love you, mommy. Terus habis itu mungkin sehari kita bilang, say you love me, my son. I love you, mommy. Gitu. Kita jadi kayak, oh lega banget. Yes, if we have the same love language. Tapi kalaupun kita tidak memiliki love language yang sama dengan anak kita, bukan berarti we cannot try. That's our job as a parents. Mencoba untuk memahami anak-anak kita yang mungkin individual differences tetap ada. Bagaimana tadi? Kita mencoba untuk be a good parents dengan mencoba untuk melakukannya seperti itu. Walaupun saya bilang it's not easy, ya. Tetapi we need to try. Next slide, please, Mbak Eva. Yang kedua, quality time. Next slide. Nah, definisi quality time berarti Anda meluangkan waktu yang berkualitas dan memusatkan perhatian Anda pada anak secara khusus. Pada waktu inilah Anda menjadi anugerah yang hadir dan memberitahu anak bahwa dia disayangi oleh orang tuanya dan memilih untuk menghabiskan waktu berdua dengan mereka. Quality time membuat Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan emosional mereka. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan dapat melakukan permainan, kegiatan di luar ruangan, atau hanya mengobrol untuk mengkomunikasikan kebutuhan. Jadi di sini kehadiran orang tua dalam hidup anak itu dirasakan sangat berarti buat mereka atau anak yang memang love language-nya quality time. Ada yang mungkin kita tanya, mama papa sering nggak jalan sama kamu? Enggak, tapi mereka sering kasih aku hadiah dan itu bikin aku seneng. Nggak apa-apa. Enggak, jarang banget. Jalan-jalan bertiga. Papa mama aku enggak, tapi mereka setiap kali pergi atau apa pasti pulang bawa hadiah buat aku. Dan aku senang, berarti aku disayang sama mereka dengan hadiah. Ada, berarti quality time bukan love language anak ini. Ada anak yang bilang, aku tuh kepinginnya mereka ada miss.
duduk kek bareng sama aku, ngobrol kek, tanyain aku kek, apa kek, nemenin aku kek, main game, nemenin aku kek, nonton TV. Tapi ini enggak. Jadi aku nggak tahu sih sebenarnya mereka sayang nggak ya sama aku. Itu saya juga sering temukan itu. Sehingga mungkin klien saya ini, remaja ini, love language-nya quality time. Gitu. Tetapi dia tidak merasakan itu. Gitu ya. Nah, sebaliknya gitu kan ya, yang tadi, yang hadiah, dia merasa love language dia itu, dia merasa disayang oleh orang tuanya dan dia sayang sama orang tuanya itu adalah through gifts. Gitu. Nah, ini memang unik sih sebetulnya. Nah, yang harus kita pahami. Gitu. Next slide. Nah, ini adalah beberapa tips how to connect with your child with love language yang quality time. Mengalokasikan waktu khusus untuk anak, anak berada di sana untuk mendengarkan cerita dan perasaan mereka, gitu ya. Mengajak anak dalam perjalanan, misalnya traveling together, melihat bintang bersama pada malam hari. Sekarang itu ibaratnya vacationnya kalau pandemi COVID memang dari rumah, gitu. Jadi kalau ada pekarangan, halaman, balkon, gitu ya. Walaupun di atasnya kabel-kabel listrik misalnya, untuk beberapa tempat belum di bawah kabel listrik agak mengganggu untuk menatap angkasa atau langit, it's okay. Coba aja duduk 15-20 menit ya melihat langit di malam hari, itu ngobrol. Mungkin perlu ada semangkuk kacang rebus gitu kan sama teh. Enak banget ya. Nah, tetapi di situ anak merasakan kehadiran parents and they can say everything about them, what they feel, what they need, what happened to them. Itu juga orang tua masuk bertanya, memberikan nasihat, membentuk value, norma gitu kepada anak. Seperti itu bisa terjalin dengan baik karena kita paham dia butuhnya quality time. Nah, kemudian bisa juga aktivitas menggambar, membantu Anda di rumah gitu. Berjalan bersama, sekedar jogging gitu, setengah jam. Nah, memang di sini penting untuk kita sebagai parents mau menghentikan apa yang memang kita sedang lakukan. Pause sebentar, boleh nggak di pause sebentar, gitu, ya. Dan kita melakukan kualitas bersama anak, menatap mata anak, gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk menemukan hal-hal konyol untuk ditertawakan bersama gitu. Mungkin di situ juga Anda butuh untuk ruang menceritakan apa yang Anda rasakan. Ih, mama punya temen ya, teman mama tuh begini-begini, lucu deh gini-gini. Terus anak dengerin, terus dia ketawa juga. Iya, mah teman mama lucu banget ya. Kenapa ya dia kayak gitu dan seterusnya. Melakukan aktivitas menyenangkan, misalnya sekarang itu, memang kita harus juga lihat ada beberapa anak butuh hiburan gitu kan ya untuk bermain game, kita bisa dampingi dan di situ kita bisa masuk sama anak. Kenapa? Karena kalau anak dengan quality time ya, walaupun dia main game, dia merasa bisa aja juga diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya anaknya bukan quality time, dia lagi main game, dia marah, mama ngapain sih di sini? Ganggu tahu. Gitu. Aku kan lagi mau sendiri gitu. Nah, terus kita langsung bilang, kamu gimana sih nak, mau diajak bicara kok gitu. Ya kan aku lagi main game. Akhirnya terjadi sedikit konflik, nggak matching gitu. Karena mungkin bukan di situ bahasa cintanya anak gitu. Oke, next slide. Yang ketiga, receiving gifts. Next slide. Definisi receiving gift di sini, memberi dan menerima hadiah bisa menjadi ekspresi cinta yang kuat dan bermakna bahkan di kemudian hari. Hadiah yang sesuai kebutuhan anak akan menjadi simbol cinta sejati. Nah, anak yang sering memberi Anda sesuatu yang kecil seperti mainan yang dibungkus kertas atau bunga dari taman, cenderung merasa dicintai ketika diberikan hadiah. Hadiah ini dapat diberikan bersama dengan love language lainnya. Dan ini akan membuat anak cenderung senang dengan hadiah kecil atau suatu buatan tangan. Pernah nggak mungkin di sini ada Bapak Ibu punya pengalaman tiba-tiba anaknya metik sesuatu aja dari pekarangan, this is for you, mommy. Gitu.
Terus mungkin itu bukan love language kita, tapi pasti sebagai orang tua, aduh makasih ya sayang gitu. Terus I made it for my sister, misalnya dia lagi lipat-lipat sesuatu, dia bilang ini buat kakak. Gitu. Berarti dia memang mencoba untuk menyampaikan love language dia gitu, bahwa dia mencintai kakaknya dengan memberikan sesuatu yang dia ingin lakukan, atau dia mencintai orang tuanya dengan dia juga meresponnya dengan love language dia sendiri, memberikan sesuatu. Nah, kalau kita amati observasi, kita bisa melakukan the same things gitu. This is for you because I love you. Tentu di sini receiving gifts yang dimaksud yang disebutkan dalam buku tersebut adalah bukan harus yang expensive gitu kan. No. Tetapi sesuatu yang sangat berarti gitu. Bukan berarti setiap kali kita ingin melakukan sesuatu komunikasi dengan anak berarti kita harus punya kayak satu dus besar isinya hadiah-hadiah kecil. Enggak. Tetapi memang momentumnya itu adalah pas gitu ya. Nah, kemudian habis itu kita bisa berikan dan kita bilang gitu ya, selama ini mama bicara gitu dan kamu sudah melakukan hal yang baik gitu kan dan seterusnya, so I give you from my heart ini. Jadi anak juga belajar, oh ya kemarin-kemarin diajak bicara atau apa terus habis itu aku dengerin atau mungkin ada sedikit intrik ya nggak apa-apa, biasalah dalam hubungan orang tua dengan anak, kadang-kadang anak melakukan kesalahan, kemudian kita juga harus menegur mereka gitu kan, tetapi katakanlah di another moment gitu ya, kalau love language-nya anak ini adalah receiving gifts, ya kita bisa memberikan dan mengatakan gitu ya, beberapa minggu terakhir nih kamu keren banget, bagus banget, perilakunya bagus, nilainya bagus, dan seterusnya dan seterusnya. I love you so much, you know that, gitu kan? Oh ya, and I know what you want. Misalnya kita karena kita observasi anak, terus dia kasih gitu kan. Wow, dia mungkin akan happy banget. Saya lihat di YouTube salah satu yang bikin saya terenyuh juga ya. Jadi ini anak kayaknya umurnya 2 tahun. Menurut saya ya, 2-3 tahun loh. Terus maminya bungkusin. Tahu nggak di dalamnya apa? Pisang. Jadi ada kotak, kemudian dia masukin pisangnya nggak cukup besar, mungkin untuk anak yang makan. Dia tutup, terus dia kasih, this is a gift from me to you. Anaknya berbinar-binar. What is this, mommy? Dia bagus bahasanya. What is this? Buka. Terus habis itu dia buka hanya satu potong pisang gitu kan. Terus yang saya lihat di situ dia berbinar-binar. I love banana, thank you mommy. I love you mommy, banana. Kayak gitu. Yang dia merasa kayak dia dicintai banget. Gitu kan. Padahal hanya receiving banana. Means gitu ya. Kita juga bisa menggunakan itu. Jadi sekali lagi bukan berarti kita kayak punya stok gitu hadiah, siapa mau ngomong anak kasih hadiah, enggak gitu. Jadi masa di sini kita mengenali juga gitu ya apa yang memang dia suka dan in a moment gitu ya kita bisa berikan itu. Bahkan mungkin kalau itu barang itu akan dikenang terus gitu ya dan bisa dikoleksi sama dia dan seterusnya. Ingatan bahwa orang tuanya mencintai dia dan memberikan sesuatu yang spesial buat dia dan itu pas dengan love language-nya. Itu akan dia jaga. Tapi bagi yang enggak dikasih kadang-kadang hadiah bilang apa sih gitu. Terus kadang-kadang juga hilang, kadang-kadang juga nggak tahu gitu ya. Kenapa? Ya bukan salah dia juga gitu, tetapi lebih kepada itu buat dia mungkin nggak meaningful. Oke, next slide. Yang keempat, ini dulu tipsnya. Memilih hadiah yang sesuai dengan minat, itu pasti tadi yang saya sampaikan perlu observasi. Menyiapkan kotak atau kertas kado yang dapat digunakan untuk membungkus hadiah, walaupun sederhana. Lakukan saja sendiri oleh kita sebagai orang tua. Memberi anak sebuah lagu baik yang Anda buat atau lagu khusus, itu juga receiving gifts. Jadi gifts itu bukan hanya barang. Gitu ya. Terus habis itu menyimpan stiker dan mencatat pencapaian. Jadi diam-diam kita bikin. Kita kan anak good, terus kita kasih, this is your sticker book. Hah? Yeah, I observe you. You're great. So I give it this to you. Wow. Gitu.
Jadi dia juga akan mempertahankan perilakunya karena dia tahu di satu titik orang tuanya akan apresiasi dia juga gitu, dan dia merasa dicintai dengan mungkin tadi ada gifts yang akan dia membuat album foto atau buku tentang mereka dalam momen spesial, membuat mereka makanan favorit, mengumpulkan bunga yang menurut anak Anda istimewa gitu ya. Nah, memberi buku yang dapat dibaca bersama. Ini maupun boys or girls bisa juga gitu. Bukan berarti ini kayaknya dominan cewek deh, anak cewek. Enggak juga sih. Ya, anak cewek dan anak cowok sama. Kalau love language-nya adalah ini, ya mungkin cenderung ini. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke yang keempat. Act of service. Next slide. Nah, definisi act of service ini gitu ya. Ketika anak Anda meminta Anda untuk memperbaiki mainannya dan ingin membantu Anda, terkadang ini bukan tentang menyelesaikan tugas, melainkan kebutuhan akan rasa cinta dan perhatian ekstra. Gitu. Ya. Kadang-kadang mungkin kita suka tanpa sadari anak ke dapur mau bantu, aduh kamu ngerepotin deh, ya ampun kamu kesana aja. Padahal mungkin dari dia, perilaku itu ditujukan untuk yang I want to help you mom, and I love to do this. Gitu. Nah, ini yang menarik juga gitu. Jika love language utama anak adalah act of service, tindakan melayani, maka kita perlu peka terhadap permintaan khusus dari anak dan memahami bagaimana perilaku Anda akan mengisi tangki emosional anak dengan rasa cinta. Jadi misalnya tiba-tiba anak bilang, aku ini tuh harusnya sih dikerjakan bareng-bareng sih mah gitu. Maunya sih ya dilakukannya sih bareng-bareng, atau ya kalau mama ada waktu aku maunya sih mama lakukan buat aku sih, misalnya gitu. Kadang-kadang kita perlu melihat ini dia lebih sukanya apa nih. Kalau seperti itu, quality time atau act of service gitu ya. Tapi kalau anak dengan act of service itu lebih kepada berharap orang tua melakukan buat dia. Misalnya contohnya adalah, aku kepingin makan bubur ayam mah buatan mama. Terus kalau mamanya nggak peka, dia bilang beli aja kek, susah banget sih harus masak-masak bubur ayam. Mama lagi nggak ada waktu. Oh, oke. Nah, kondisi itu berarti sebetulnya kita kehilangan momen. Karena sebenarnya anak lagi kepingin gitu. Bahwa dia dicintai dengan aku kepingin bubur ayam buatan mama. Sekali pengabaian, 2 kali pengabaian, 3 kali pengabaian, ya dia juga jadi merasa mama never do something for me. What I need, what I want, she refuse. Nah, itu kadang-kadang ada juga statement-statement seperti itu saya temukan juga. Nah, next slide. Oke. Mohon izin sebentar. Baterai saya agak low. Oke. Nah, untuk anak-anak yang lebih kecil, terkadang Anda boleh menggendong mereka ke tempat tidur, menemani tidur beberapa saat gitu. Jadi kayak misalnya sini mama gendong gitu kan. Nah, kemudian kalau dia masih kecil gitu ya. Tapi kalau dia udah gede ya biasanya kita lebih kepada yuk sini mama temenin yuk. Ya kan? Kamu pingin apa? Dibacain buku cerita? Ya udah, yuk. Mama yang baca gitu kan, kamu dengerin ya, terus kamu respon istimewa dan membawanya kepada mereka, membuat daftar hal-hal favorit anak untuk dilakukan dengan Anda, dan melakukan salah satu dari hal-hal ini secara berkala di saat yang tidak mereka duga. Kadang-kadang juga sini mama sisirin rambutnya gitu. Mengatur lemari atau meja belajar anak gitu ya, membacakan buku kesukaan anak, duduk untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama mereka, memberikan anak sedikit kejutan. Ini bukan berarti kita memanjakan mereka loh, it's different. Tapi bagaimana gitu ya, dengan melakukan ini kita juga melakukan pengasuhan untuk yang hal-hal yang memang kita inginkan buat mereka. Jadi sifatnya tuh take and give gitu. Ya, dalam parenting juga perlu kita memikirkan untuk take and give.
Agar apa? Agar kita pun juga bisa melihat tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal karena khususnya perkembangan emosi mereka. Khususnya area di mana perasaan dicintai atau tidak dicintai itu yang memang kita bekerja agar anak-anak kita merasa bahwa dia dicintai dan saya mencintai mereka. Seperti itu. Nah, next slide. Ini yang terakhir, physical touch. Next slide. Nah, definisi physical touch, anak dengan love language physical touch akan sangat merasa bahagia dan dicintai ketika dia mendapatkan sentuhan fisik, sentuhan kecil berupa belayan lembut atau tepukan di bahu, yang lebih menerima cara tersebut sebagai rasa sayang dibandingkan dengan kata-kata pujian dari orang tuanya. Senang aja gitu loh, dipeluk. Senang aja misalnya dia ngusul-ngusul sama mamanya gitu. Mama gitu kan, pegang tangan mamanya gitu ya. Jangan kita tepis tuh kan. Kan mungkin kita usap-usap kenapa? Gitu ya. What you want to say to me? Nggak suka, dia lebih suka mungkin ngomong gitu. Diajak bicara dan seterusnya. Karena poinnya adalah semua love language ini pasti ada komunikasi di dalamnya gitu. Ya. Komunikasi itu adalah pesan, informasi, apapun itu yang kita ingin anak lakukan. Gitu. Dan juga suatu bentuk bahwa kita menyayangi mereka. Hanya saja poinnya di love language ini kita tambahkan dengan sesuatu yang mereka memang sukai. Gitu ya. Next slide. Next slide. Nah, untuk slide selanjutnya adalah how to connect with your child, physical touch, ya duduk di dekat atau di samping anak. Untuk anak yang lebih kecil, berikan mereka ciuman, pelukan, atau didudukkan di pangkuan orang tua. Untuk anak yang lebih besar, Anda dapat melakukan tepukan di punggung, diusap atau berpegangan tangan atau tos, itu juga oke. Sesekali berteriak group hug gitu kan ya untuk seluruh anggota keluarga. Jadi papa mama bisa sama-sama meluk anak. Bermain game seperti Twister itu juga seru karena banyak sentuhan di situ. Kemudian menciptakan kegiatan malam bersama gitu ya. Membuat jabat tangan unik gitu kan ya. Meringkuk bersama di sofa dan menonton film bersama gitu ya. Dan ini akan meaningful buat mereka dan dia merasakan itu sehingga apapun misalnya komunikasi yang Anda lakukan gitu kan, nasihat, pendisiplinan atau apapun itu gitu ya, rules, aturan, semua akan bisa lebih diterima dengan nicely gitu ke anak. Tanpa terlalu banyak harus katakanlah arguing gitu. Terkait dengan relasi kita sama anak pun menjadi lebih hangat, dekat, lekat gitu. Oke. Next slide. Sepertinya kayaknya sudah deh. Yes. Nah, itu adalah penutup dari apa yang saya bisa berikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan love language pengasuhan orang tua kepada anak. Saya kembalikan dulu ke Mbak Eva dan memang waktu tidak berasa ya, sudah hampir jam 11. Oke, baiklah. Terima kasih banyak nih Mbak Ola. Sama-sama Mbak Eva. Ternyata untuk love language ini satu tidak mahal ya Mbak Ola ya. Yang kedua nggak butuh energi besar sebetulnya Banget, ya. nggak perlu energi besar. Artinya sebetulnya ada di sekitar Yes. kita setiap menit, setiap Betul, detik gitu betul. ya. Wah, menarik. Oke, ini kita masuk ke sesi tanya jawab karena sudah waktunya Mbak Ola nih mau ada klien lagi nih Iya, katanya. betul. Saya bacakan dulu sambil menunggu kalau ada peserta yang mau open mic langsung bertanya ke Mbak Ola, silahkan. Sambil menunggu saya baca yang ada di kolom chat dulu ya, Ya, silakan Mbak Ola Mbak ya. Eva. Dari Nur Hasana, Ibu Nur Hasana. Assalamualaikum Bu, ini Nur Hasana dari Iprija. Mau tanya, bagaimana caranya
agar kita mengembalikan mood anak kita ketika belajar dan ketika dia lagi marah. Oke, gimana nih Mbak Olani? Oke, baik. Praktikalnya begini, kita jangan terpancing dengan emosi ataupun anak yang lagi negatif saat itu. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus tenang dulu. Itu nomor satu. Tidak terpancing, tidak naik tone-nya, gitu. Ya. Anak lagi kondisi emosinya negatif karena mungkin belajarnya sulit atau belajarnya dia nggak suka, tapi itu kewajiban dia gitu kan ya. Maka kita tenangkan diri kita dulu dan kita masuk gitu. Masuk dengan katakanlah bertanya, apa sih kesulitannya? Tentu dengan suara ataupun tone yang memang juga datar gitu kan. Susah ya? Baik. Apa yang bisa Ibu bantu coba? Ada contohnya nggak? Kan nggak harus marah-marah kalau kayak begini. Atau misalnya kita bilang, ini dia bilang, oh tugasnya banyak, oh segala macam gini. Iya tugasnya banyak. Tapi yuk kita break time dulu deh sejenak. Ya 5-10 menit kita ngobrol dulu aja deh. Memang kalau tugasnya banyak itu kamu perasaannya gimana? Ya aku capek, ini harusnya gurunya juga harusnya buru-buru gini. Tapi ada nggak kira-kira teman yang bisa melakukan? Ya ada sih. Artinya gimana? Artinya ya teman bisa, kamu juga pasti bisa, cuman pelan-pelan. Butuh apa nih dari ibu? Kamu butuh cemilan, tapi jam makan bentar lagi, tanggung. Atau apa nih? Aku sih sorenya pingin. Nah biasanya itu ada keinginan dari dia gitu. Aku sore pingin ini sih Bu. Ya boleh kalau sudah selesai. Gitu. Nah, terus habis itu kita siapkan memang sesuatu yang mensupport dia gitu, apakah minum ataupun snacknya untuk dia bisa belajar. Karena saya ngerti di pandemi COVID ini anak dan orang tua stres gitu. Dan susah untuk katakanlah membuat anak itu juga mengerti pembelajaran ketika guru juga memberikan semuanya kemandirian pada anak ataupun orang tua untuk menyelesaikan modul-modul atau segala macam gitu loh tugas. Nah, jadi di sini adalah kalau bisa tenangkan anak dengan kita ada di sampingnya. Kita coba tanya gitu ya, mana yang Ibu bisa bantu? Nomor 1 udah, good. Kita lihat aja, oh 10 soal atau 20 soal. Usahakan kita ada di situ dulu, sampai dia tenang. Kalau kita pun ada melakukan aktivitas yang lain, yang penting komunikasiin. Ibu tinggal dulu ya, kamu kerjakan dulu. Nanti Ibu balik lagi ke sini. Itu masih 3 nomor, bisa lah. Ibu ngerjain ini dulu, kamu ini dulu. Jadi anak merasa juga ada company temen, bahwa dia nggak sendiri. Kalau di kelas kan mungkin ada temennya kiri kanan, dia bisa lihat segala macam gitu. Dia jadi kayak masih bisa fokus. Ini kok sepi, cuman laptop gitu kan. Maminya di mana? Ini jadi kayak ringkih gitu. Kayak aduh gimana sih ini, kesel banget gitu kan. Biasanya kalau di kelas bisa langsung tanya temennya gitu kan. Jadi enggak. Nah, jadi kondisikan seperti itu, kitanya tenang, kita ajak bicara anak, kalau butuh untuk sedikit time out, lakukan. Kemudian habis itu memotivasi anak kembali, gitu ya. Minta anak juga untuk relaksasi boleh. Kayaknya mama lihat kamu emosian deh. Coba tarik nafas dulu, hembuskan. Ayo ikutin mama. Tarik nafas dulu, hembuskan. Tutup dulu bukunya. Oke. Terus kita bicara dulu, buka lagi bukunya, lanjutkan. Nah, jadi mungkin seperti itu, kita yang harus tenang terlebih dahulu ya, langkah awalnya. Iya, menarik ya. Jadi jangan-jangan hanya butuh mamah di samping kita gitu ya. Yes, betul. Jangan-jangan hanya itu. Oke, semoga terjawab. Ada lagi nih Mbak Olani dari Ibu Citra Sabrina. Bagaimana cara mengenalkan parenting yang positif kepada orang tua yang dulunya memiliki permasalahan dengan orang tuanya atau ini orang tuanya adalah toxic parenting katanya. Sehingga yang memperlakukan hal yang sama ke anaknya. Merasa tidak ada yang salah dan hal yang wajar menurut orang tua. Jadi memperlakukan anaknya secara parenting itu katanya wajar. Banyak kata-kata yang negatif yang tidak sepantasnya diberikan kepada anak. Terima kasih Ibu Citra, silakan Mbak Ola. Iya, terima kasih Ibu Citra. Jadi kembali lagi bahwa kita semua mungkin punya isu kita sendiri. Kita punya our own background, kita punya latar belakang kita sendiri. Mungkin kita diasuh oleh orang tua yang saat ini dengan literalisasi yang banyak banget gitu kan, literasi yang bacaan segala macam. Kita jadi kayaknya dulu orang tua aku toksik deh ke aku. Terus sekarang aku menjadi seperti ini gitu. Yang perlu dilihat adalah gitu ya,
apakah kita akan meneruskannya atau tidak. Jadi perlu kita hening dulu sejenak, perenungan dulu gitu ya. Apakah memang kita akan meneruskan apa yang orang tua lakukan ke kita untuk anak kita berikutnya gitu. Kalau menurut saya, it's not wise, tidak begitu bijaksana ketika kita punya isu-isu tersendiri dan kita lampiaskan kepada anak. It's not fair banget. Gitu. Jadi kalaupun kita punya trust issues ataupun issues-issues yang lain gitu ya, sebaiknya kita coba untuk mencari pemecahan masalah untuk masalah kita. Gitu. Nah, ini peran dari pasangan. Misalnya katakan, aku lagi nggak bisa nih melakukan pengasuhan yang ideal banget, give me time gitu loh. Karena kok kayaknya aku jadi merasa kayak mamaku dulu nih yang memperlakukan aku. Boleh nggak kamu masuk dulu deh, temenin anak kita, dampingin. Kayaknya aku harus cooling down dulu nih, nggak bisa nih. Nah, jadi perlu orang tua yang mungkin punya pengalaman seperti itu, keep alert, keep aware dengan kondisi diri sendiri. Kalau misalnya sekarang lagi kayaknya misalnya apa mau emosi banget tapi tahu nih kalau emosi ini pasti fatal gitu kan, lebih baik adalah kita menjawab, nah mama ke kamar dulu ya, mama lagi merasa nggak well banget, kamu sendiri dulu, atau mama coba panggil papa sama papa dulu, nah mama mau ke kamar dulu, jangan diganggu dulu sebentar. Jadi anak juga ngerti, oh mamanya butuh me time sendiri dulu di kamar. Terus habis itu kita coba mungkin relaksasi, kita journaling, kita hold respond for a while, kita mungkin yoga kalau bisa sejenak gitu kan ya. Kembali lagi kepada goal gitu ya, saat ini untuk anak apa gitu. Nah, itu akan bisa membantu kita regulasi emosi. Ketika kita sudah lebih cooling down, kita keluar kamar. Hai nak, gimana tadi sama papa? Nah, itu menjadi salah satu tips juga yang bisa dilakukan. Yes, jadi poinnya adalah kita juga harus selalu introspeksi diri, gitu. Karena kita sendiri dibesarkan oleh background kita sendiri yang mungkin beda dengan background suami dan seterusnya. Dan kita mungkin punya kondisi inner child kita sendiri yang harus kita atasi gitu, berdamai dengan diri sendiri. Dan itu nggak gampang, saya tahu itu nggak gampang, tetapi senantiasa kita mau berproses. Itu tadi balik lagi agar kita tetap bisa efektif dan tepat dalam melakukan parenting. Dan kalau kitanya sendiri merasa kita butuh bantuan profesional, apakah itu salah? Enggak, gitu. Jadi kadang-kadang walaupun kita sebagai orang tua, ya nggak apa-apa juga kita konsul ke psikolog untuk masalah kita sendiri. Mungkin parenting kita good. Tapi kita tahu kalau masalah kita tidak diselesaikan, itu akan affect parenting kita. Jadi sebetulnya perlu juga kita melihat gitu, apakah kita butuh juga bantuan orang lain untuk help kita. Seperti itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Eva. Jangan sungkan untuk datang Iya. bantuan tenaga profesional. Dan tadi ya intinya jangan dihadapi terus. Kalau memang udah kira-kira udah mau nyampe ubun-ubun nih, lebih baik balik kanan gitu ya, Mbak Ola ya. Balik kanan lalu tenangkan diri. Ya oke. Bu Citra mudah-mudahan terjawab. Nih ada lagi nih Mbak Ola dari Ibu Hanifdar. Assalamualaikum Bu, saya Ibu Hanifdar dari Palembang, Mbak Ola. Selamat datang, selamat hadir. Nah, ini ingin bertanya katanya, gimana kita mengungkapkan kata dan bahasa cinta kepada anak yang sudah berumur 18 tahun ke atas, di mana selama ini kata-kata berupa afirmasi untuk membuat mereka bisa mengerti akan betapa besarnya cinta kita kepada mereka yang selama ini mereka belum merasakannya. Oke. Belum merasakannya, dan sebagai orang tua kita jarang mengungkapkannya, bahkan usia mereka sudah menjelang dewasa, masuk 22 tahun. Terima kasih. Ini sepertinya baru menyadari setelah ini nih bergabung di seminar atensi ini nih. Tapi ya tidak ada kata pastinya ya. Silahkan Mbak Ola. Iya, terima kasih Mbak Eva. Jadi Bu, dalam kacamata perspektif saya sebagai profesional, itu sebetulnya tidak ada kata terlambat gitu. Ya, tetapi mau nggak orang tua itu terbuka pada anak gitu. Dalam artian adalah mengajak duduk bareng gitu kan, kemudian menyampaikan, nah kamu dengar nggak selama ini ibu selalu mengatakan bahwa ibu mencintai kamu, bapak mencintai kamu, kira-kira maknanya buat kamu apa? Mungkin kadang-kadang kita harus apa ya, persiapkan diri. Iya, tapi aku merasa kayak nggak dicintai, itu hanya kata-kata aja gitu loh. Jadi kan ini awal yang baik untuk saling berkomunikasi, baik. Terus mungkin kalau boleh, kalau kita belum dapat clue sebenarnya anak kita itu merasa dicintai dengan cara seperti apa, tanyakan. Kalau kamu pribadi,
itu pacar kamu katanya dia tahu cara mencintai kamu. Memang pacar kamu itu mencintai kamu dengan cara gimana? Nggak apa-apa, kita masuk ke situ. Karena dia setiap kali dia bilang, pacarku tuh Bu, mencintai aku banget, dan aku suka banget dicintai sama dia. Kita bisa masuk, hey, pacar kamu memang ngasih kamu apa, melakukan apa. Kita juga bisa belajar gitu loh. Dari pacar anak kita misalnya, kalau dia punya pacar gitu ya. Dan itu menjadi masukan buat kita. Oh baik, jadi cara masuknya ke kamu tuh seperti itu ya. Itu kita analisa sendiri. Nah, in other moment gitu ya, kita bisa tuh mulai menunjukkan. Jadi jangan-jangan di situ anak juga akan lebih appreciate gitu, karena dengan usia dia dan kemampuan kognitif yang sudah jauh lebih baik dibandingkan masa kanak-kanak, dia juga bisa melihat satu, oh orang tuanya saat ini berusaha banget menunjukkan cinta mereka padaku. Oh mereka bertanya loh padaku, sebenarnya aku itu inginnya seperti apa. Oh ini aku juga merasa spesial banget ya, karena ternyata selama ini mereka mencintai aku. Jadi katakanlah satu momen itu bisa membayar banyak momen, itu bisa loh. Ya, bisa banget. Gitu kan. Dalam artinya tidak ada kata terlambat ketika kita menyentuh hatinya, yang sebelum-sebelumnya yang 18 tahun kita hanya mengatakan I love you, itu dia langsung kayak terus ya aku merasa aku dicintai banget gitu kan. Nah, Bahkan bisa menjadi jadi balik. iya, betul, bisa. Kenapa? Karena namanya cinta itu adalah very universal. Orang yang keras sekalipun berpuluh-puluh tahun, ketika kita sentuh dengan cinta gitu, dia akan lumer gitu. Dan dia akan mungkin evaluasi kenapa aku harus keras gitu. Ternyata dengan cara ini lebih enak, lebih happy gitu. Jadi itu yang harus kita juga katakanlah punya pemikiran positif gitu kan, bahwa oh ya masih ada kok kesempatan gitu. Ingin rasanya gitu anakku tahu bahwa aku mencintai dia, tapi selama ini sebenarnya aku mencintai dia, cuman mungkin dia tidak begitu merasa karena aku belum mengenalinya. Nah itu boleh kita bilang ke anak, ya mungkin mama papa nggak peka kali, tapi sebenarnya dari kami berdua kami sangat mencintai kamu, dan itu mengapa kami sering mengatakan kami sayang, cinta sama kamu seperti itu. Nah itu kan secara kognitif dia akan proses. Oh iya, jadi ini adalah bentuk love language-nya orang tua ke dia dari versi love language-nya orang tua sendiri, bukan dari love language-nya anak gitu. Nggak apa-apa sih menurut saya. Jadi masih bisa untuk mengkonekkan orang tua ke anak walaupun mereka sudah dewasa seperti itu. Semangat terus nih Bu Hanifdah, jangankan anak usia Ya, 22 tahun ya. 22 tahun. Kita aja mungkin udah umur segini masih seneng ya dikasih kata-kata afirmasi. Iya, betul banget. Selamat Setuju. mencoba Bu Hanif Daraken, bawa pertanyaan lagi nih dari Ibu Puspa. Izin bertanya, saya punya perempuan usia 3 tahun. Kalau saya amati, anak saya itu tipe yang suka diberikan hadiah, tapi juga sangat suka dengan sentuhan fisik. Apa memang ada yang memiliki love language dua seperti itu? Nah, Betul. Jadi sebetulnya sama dengan faktor kepribadian gitu ya. Kalau kita lihat eh, pembentuknya tidak hanya satu. Jadi misalnya contohnya, tidak ada yang bisa mengatakan 100% dirinya ekstrovert, 100% dirinya introvert. Enggak, gitu kan. Pasti ada faktor ekstrovert dan introvert, tapi mana yang lebih dominan gitu. Nah, sehingga gitu ya, itu mengapa saya mengajak semua orang tua gitu ya di sini untuk melakukan observasi kepada anak gitu. Nah, dengan tadi mengenali trial and error, bertanya, berkomunikasi, kamu sukanya tuh kayak gimana sih gitu. Sama kayak kita juga sering kan ditanya gitu kan, kamu sukanya apa sih gitu. Sebenarnya di situ ketika kita memberikan perhatian terhadap jawaban anak, mengeksplor, itu bisa menjadi suatu indikator. Oh, kayaknya anak saya sukanya kayak gini. Dan kita coba lakukan dan lihat resultnya. Apakah dia berbinar-binar, happy banget gitu kan ya. Nah itu kita harus lihat facial expression anak, gesture anak gitu. Dan itu akan membuat kita kayak, yes, I did it a good job. Saya tahu nih kesukaan anak saya. Nah, itu harus yang kita komunikasikan mungkin dengan pasangan kita kalau dia belum mengenali gitu. Papa, kamu tuh harus masuk loh sama anak kita. Kayaknya kamu kurang deket deh sama anak kita. Tahu nggak kamu, anak kita tuh sukanya begini, begini, begini. Karena selama ini dalam pengasuhan konvensional selalu kayaknya ayah pencari uang, ibu terkait dengan kegiatan domestik, termasuk juga pengasuhan gitu. Jadi rata-rata memang di ruang konseling saya kebanyakan dekat sama siapa? Dekat sama mama. Tapi kalau saya tanya maksudnya deket gimana gitu, ternyata nggak di tataran afeksi.
gitu. Deket, karena mungkin sering ketemunya mamahnya. Lebih intensif ya, Mbak. Iya, tetapi di tataran misalnya kelekatan, kalau dia, tapi kamu banyak cerita nggak? Baru deh kayak, nggak juga sih, gitu. Nah, oke. Nah, itu kan jadi saya harus memastikan kembali gitu, pemaknaan anak seperti apa. So, it's okay. Bisa saja memang lebih dari satu, kadang-kadang 70-30%, kadang 50-50. Ya nggak apa-apa, malah lebih bervariasi cara ibu dan bapak dan rekan-rekan masuk ke dia. Karena dia terima ini, dia terima ini. Sehingga dia merasa, oh ya dicintai, seperti itu. Variasinya lebih banyak ya. Yes, betul sekali. Itu enak jadinya ya. Oke, ada lagi nih Mbak Ola nih. Dari Ibu Osi. Berapa love language yang bisa dimiliki anaknya? Sebetulnya sudah terjawab barusan, tapi nggak apa-apa. Berapa love language yang bisa dimiliki anak? Apakah ada beberapa atau memang hanya satu love language yang dominan? Oke. Dari banyak literatur disebutkan itu adalah maksimal terdifferentiate gitu ya, tersebar di 3 gitu. Itu paling banyak. Kebanyakan tuh satu yang katakanlah 70% gitu, karena kebetulan ada kuesionernya gitu. Ada kuesionernya, kemudian 70%, sisanya 30% tuh tersebar sedikit di 4 yang lain gitu. Jadi sebenarnya ada juga dia merasa tapi nggak dominan sama dia gitu. Nah, sehingga biasanya kalau dalam saran ketika itu saya gunakan juga part of assessment, kuesioner itu saya mengatakan lebih baik masuk dengan cara seperti ini, sama kayak misalnya mengenali gaya belajar anak gitu. Nah, jadi sebetulnya kebanyakan terdifferentiate di 3 gitu, 3 klaster besar. Ya, kebanyakan. Nah, paling banyak. Tapi ada yang sangat spesifik gitu. Jadi orang Dia, tua peka ya, nih. betul. 80%, 20%-nya di yang aspek-aspek lain. Jadi itu nggak terlalu gimana gitu. Jadi 80%-nya itu dari pengalaman dia dan segala macam menunjukkan bahwa oh saya suka di physical touch gitu. Dia mengakui pernah diberikan hadiah, dia mengakui bahwa pernah diajak ngobrol, ada kualitas, tapi dia nggak merasa itu kena di dia. Itu mengapa tadi saya bilang ada juga klien-klien saya itu yang memang sangat sangat mengerucut, hanya merasakan dia di sini. Jadi karena sudah tahu bahwa itu sangat nyaman buat dia, karena kan anak kita juga sedang mencari polanya gitu. Oh ya ini dan dia penghayatan dia, evaluasi dia. Nah itu juga sangat menentukan mengenai love language dia sendiri seperti itu. Dan sebenarnya dari usia 2 tahun bisa mulai diobservasi. Karena kan sebenarnya kita melakukan pengasuhan setiap hari. Nah, jadi ini orang tua perlu peka ya, Mbak, menangkap petunjuk dari si anak nih kena apa enggak gitu. Tadi kan istilah Mbak Ola berbinar-binar nggak sih? Nah, itu petunjuk itu ya yang saya lihat ini Mbak Eva berbinar-binar gitu loh dengan seminar atensi ini. Saya pun berbinar-binar membawakannya gitu kan ya. Because I love it gitu kan. Kalau I love it kan kelihatan energi drive-nya tuh besar gitu kan. Positif seperti itu. Dan saya lihat ini Ibu Ciptanti, nah ini juga berbinar-binar tuh saya lihat buka videonya. Tuh saya senang gitu kalau ngeliat audiens tuh kayaknya, wih ger banget gitu. Seperti itu. Oke. Saya berbinar-binar karena udah sekian puluh tahun nggak ketemu Mbak Ola, baru ketemu dia. Betul, kangen Mbak Eva, oke. Seperti itu. Ini kalau di kolom chat sudah semuanya terjawab, tapi kita kasih kesempatan untuk peserta yang mau bertanya langsung, silahkan, karena ini masih Ya, ada betul. sekitar 2-3 menit lagi belum Mbak Ola meninggalkan. banget ini. Boleh. Bapak kalau ada yang mau bertanya Silakan. langsung, Mbak Ola, kami Miss, tunggu. Ya. di sini aku mau bertanya, aku kan berperan sebagai Oh, anak. Oh, sebagai ini anak. sebagai anak. Aku mau bertanya, gimana cara mengatasi orang tua yang nggak bisa diberikan love word, tapi mereka ingin dicintai? Bagaimana? Ini Mbak Ola namanya dulu nih, siapa ini? Iya. Gimana tadi? Siapa sayang? Aku Linda. Oke, Linda. Silahkan Mbak Ola boleh tanya umur Oke. dan lain-lain. Kamu umurnya berapa? Aku masih Sekolahnya? 14 tahun. Oke, jadi kamu kepingin apa nih? Kepingin orang tua kamu tahu love language kamu atau kamu ingin mengenali love language kamu? Pertanyaannya yang mana? Eh, enggak, aku cuma mau nanya mengatasi orang tua yang nggak bisa diberikan love word.
mengatasi orang tua yang tidak bisa diberikan love word gitu. Iya, tapi mereka ingin dicintai. Tapi mereka ingin dicintai. Nah, itu berarti kamu perlu cari tahu gitu kan, mama papa kamu itu katakanlah bahasa cinta mereka itu seperti apa. Mungkin bukan love word kata-kata aku mencintai papa mama, mungkin mereka kepingin dipeluk kali. Kamu pernah nggak peluk mereka? Jadi kalau misalnya tiba-tiba gitu mau menyampaikan sesuatu gitu kan ya, terus habis itu kamu rangkul gitu kan ya, atau kamu bilang aku mau peluk mama, terus habis itu mama merasa kayak seneng banget gitu ya. Mungkin gaya bahasa cinta mama itu adalah dengan sentuhan dari anak-anaknya gitu loh, seneng gitu kan. Kalau misalnya katakanlah mama sini deh aku pegang deh tangannya. Terus habis itu kenapa? Ya aku sayang sama mama aja kan gitu. Mungkin mama kamu berbinar-binar. Oh, oke. Dia merasakan katakanlah sentuhan dari kamu itu masuk ke sanubari dia. Oh, aku merasa anakku tuh mencintai aku banget gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi sebetulnya mungkin bisa jadi karena kamu belum menemukan apa yang mama papa kamu suka. Tapi kamu tahu mereka kepingin dicintai. Tapi kalau kamu cuma mengatakan begitu, kok kayaknya mereka nggak merasa dicintai oleh anak-anaknya. Bukan mereka nggak mau dicintai sih, kita perlu menemukan apa love language mereka. Gitu. Jadi kamu amati deh papa mama kamu itu sukanya apa, senangnya apa. Kamu coba-cobain aja kalau misalnya I love you mama, mereka biasa aja. Oke. Aku mau coba yang lain ah. Mama sini deh aku peluk. Kenapa peluk-peluk? Nggak apa-apa, pingin peluk mama aja. Terus mama jadi kayak merasa tenang gitu. Oh oke. Kita catat, oh kayaknya dia suka nih aku peluk nih. Terus bisa tiba-tiba gitu ya, kumpulin uang jajan, beli martabak manis. Terus pulang ke rumah. Mah, aku beli martabak buat mama. Makan yuk. Gitu. Terus mamanya, martabak, aduh makasih ya. Senang banget. Oke, berarti dia suka juga ya kalau dikasih hadiah-hadiah kecil. Nah kita catat-catat aja gitu kan. Terus habis itu kayak, mama lagi apa? Sini aku temenin. Sama mama lagi nonton TV. Duduk aja di sebelahnya. Kasih waktu kamu untuk menemani. Terus habis itu mama jadi senyum-senyum, terus kamu ajak bicara, oh dia juga suka nih quality time. Oke, aku coba lagi deh yang lain nih ya, satu lagi nih. Oke, apa ya? Mah, mama lagi pingin apa nih? Aku bikinin ya. Aku lagi mau masak Indomie, mau makan Indomie gitu kan ya. Mungkin kamu 14 tahun udah cukup oke ya buat masak sendiri Indomie doang gitu. Tapi hati-hati ya kalau ke dapur ya, jangan sampai Iya. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya udah aku masakin. Nih mah Indomie. Oh ya. Jadi kita jadi evaluasi. Oh, aku tahu nih masuk ke mama. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kamu inginkan atau apa gitu, kamu bisa aku masuknya dari sini sambil makan Indomie bilang karena senang banget kan. Mama, gini loh. Mulai kan biasanya anak gitu kan, triki-triki. Aku mau ini loh, mami. Gimana? Mulai nggak? Kayak gitu. Jadi orang tua jadi kayak adem juga. Aduh, anakku ternyata baik-baikin aku mau minta sesuatu ya. Tapi dia juga merasa dicintai sama anaknya. Iya, nanti ya dipikirin dulu gitu. Nanti mama ajak papa dulu ngomong. Itu boleh apa enggak? Tapi makasih ya Indominya enak. Kamu anak mama banget deh. Makasih. Bukan berarti akhirnya kita memenuhi gitu loh keinginan anak gitu kan. Karena mungkin itu adalah sesuatu yang harus kita putuskan juga kan keinginan dia bisa apa enggak gitu loh. Tetapi setidaknya kalau dari anak ini yang bertanya dan dia anak kita, sebenarnya maksudnya bukan untuk mendapatkan sesuatu, dia ingin gitu loh. Ya orang tuanya tahu bahwa dia mencintai orang tuanya begitu. Nah, seperti itu. Banget. Halo Linda. Hai Miss. Saya sih nggak, mudah-mudahan semua peserta di sini juga terharu, ternyata kita terselip ada satu peserta anak-anak di sini. Mungkin tadi yang perlu dipegang sama Linda tadi kata Tante Ola bahwa tidak ada orang tua yang tidak ingin dicintai anaknya, ya. Jadi tetap nih terus coba-coba ya, Mbak Ola ya. Iya, betul. Betul. Jadi jangan menyerah ya. Maksudnya memang itu tadi gitu kan namanya kita menemukan ya kita harus selalu mau mencoba begitu. Tapi pasti akan tahu apanya gitu ya. Aduh, senang banget ya. Sebenarnya Mbak Eva, kayaknya kita perlu ngadain sesi lagi karena banyak banget, tapi waktu saya sudah sangat terbatas gitu ya. Tunggu di sesi yang lain ya. Yes, atau boleh tuh follow Instagramnya Atensi.
Nah, mungkin ada yang terkait love language, flyernya, ada pertanyaan, nanti saya bisa mampir ke Instagramnya Atensi, saya ketik jawabannya di Thank situ. you Mbak Ola, terima kasih. Untuk Ibu Emi ini nanti bisa mungkin sama dengan Linda tadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab boleh follow Instagram Atensi @atensi anak remaja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab bisa ditulis di kolom chat, nanti Mbak Ola bantu untuk jawab ya Mbak Ola. Yes, pasti. Nanti yang di flyer yang terkait dengan seminar hari ini atau webinar hari ini di kolom komen bisa rekan-rekan, ibu-ibu semua ketik. Nanti saya mampir, setelah klien saya akan jawabin satu-satu. Oke, terima kasih Baik, banyak Mbak Ola. mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya minta waktu 2 menit nih sebelum Mbak Oke. pergi. Saya mengucapkan kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Mbak Ola di sini sebagai narasumber. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua di sini. 1 menit untuk sesi foto, bolehkah Mbak Ola? Boleh, dengan senang hati. Ini aku lupa set-set aja deh. Nah, kita buka videonya semua di sini. Boleh kita foto sama-sama yuk, dibuka videonya semua. Oke. Sudah itu si Linda cute banget. Yes, halo Linda. Hai Miss. Oke, sudah buka semua atau mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bersedia membuka. Saya tunggu sebentar lagi. Ya, kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. 1 kali lagi. Sebentar. Ada yang baru masuk nih. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Wait. Nih kayaknya. Sebentar. Sepertinya harus manual. Oke, 1, 2, 3. Oke, Mbak Ola. Terima kasih banyak. Betul, kayaknya ada 1 halaman lagi nih belum terfoto. 1 kali lagi ya. Oke. Ada 2 halaman. Ya, siap semuanya. 1, 2, 3. Iya. Mbak Ola dan semua peserta Atensi hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Ditunggu kembali untuk hadir di seminar Atensi minggu depan dengan tema yang juga sama menariknya. Ya, jangan lupa follow Instagram @atensi anak remaja. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silahkan menulis di yang tadi flyer yang ada Ibu Deborah Basaria. Ya, kami tunggu. Mbak Ola, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Eva, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sukses Miss selalu. Ola dan Miss Eva, makasih banyak ya. Linda. Ya, saya izin pamit. Terima kasih. Bye-bye. Sehat selalu. Ya. Di seminar minggu depan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.